akhir kitab Yeskiel, yaitu pasal 48. Dan kalau kita membaca pasal 48, ini seolah-olah merupakan versi lengkap daripada pasal yang ke-45, yang mana di versi pasal 45 di situ diceritakan tentang suku-suku Israel yang mendapatkan bagian tanah mereka masing-masing. Dan di pasal 48 ini diulangi, tetapi dijelaskan lebih detail, lebih rinci, seperti apa posisi tempatnya dan apa saja yang akan dibangun di sana, hal-hal apa saja yang perlu mereka perhatikan, dan bagaimana tiap-tiap suku Israel mendapatkannya, dan seterusnya. Namun kalau saya boleh simpulkan, di pasal yang 48 ini ada hal yang menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama. Pasal terakhir, dan mari kita baca ayat yang terakhir. Ini merupakan sebuah konklusi atau kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari pasal 48 sendiri sekaligus kesimpulan di seluruh kitab Yeskiel. Apa kesimpulannya? Ayat yang ke-35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Dan perhatikan, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ini nama yang sangat menarik. Kenapa Tuhan memberikan nama Tuhan hadir di situ? Tentu bicara soal penamaan. Dalam budaya Yahudi, nama bukanlah sesuatu yang sembarangan. Nama tidak diberikan secara asal. Sebuah nama biasanya melalui sebuah perenungan yang dalam. Sebuah nama biasanya digumulkan lebih dulu. Dalam hal ini, Tuhan juga memberikan nama. Ini bukan nama sembarangan. Dan namanya pun panjang. Panjang tapi maknanya dalam. Kota itu akan diberi nama Tuhan hadir di situ. Ada beberapa pesan yang kita bisa tangkap. Ada beberapa pesan yang mestinya orang-orang Yehuda tangkap. Bangsa Israel menangkap dari penamaan Tuhan hadir di situ. Paling tidak saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, ketika Tuhan mengatakan kepada mereka, beri nama kota itu, Tuhan hadir di situ. Artinya yang pertama, Tuhan sesungguhnya sudah mengampuni dosa-dosa Israel dan Yehuda. Seperti yang kita tahu bahwa mereka semuanya jatuh di dalam dosa, menyembah berhala. Mereka semuanya memiliki ilah-ilah asing, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Namun kini Tuhan mengampuninya. Karena itu Tuhan mengatakan akan hadir berdiam bersama dengan umatnya. Tuhan hadir di situ. Pengertian yang kedua adalah tidak hanya mengampuni, maka yang kedua Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan umatnya. Kalau dulu terpuji, umat yang jaya, umat yang dihormati, maka sekarang Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mengembalikan kejayaan Israel menjadi umat yang terpuji, terhormat, dan dimuliakan oleh Tuhan. Demikian pula aplikasinya dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita. Tuhan tidak hanya berurusan dengan dosa-dosa kita di masa lalu, tapi juga Tuhan berurusan dengan sesuatu yang baru dan yang akan kita jalani di waktu yang akan datang. Artinya bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita seutuhnya. Maka yang dulu kurang bisa dibuat lebih, yang dulu hambar bisa dibuat segar kembali, yang dulu layu bisa dibuat berkembang, yang dari dulu hidup isinya meratap terus, tapi Tuhan bisa gantikan dengan sukacita yang melimpah-limpah, karena Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan kebenaran yang ketiga yang bisa kita pelajari dari pernyataan nama kota Tuhan hadir di situ, itu bicara soal penyertaan Tuhan. Tuhan hadir artinya Tuhan beserta dengan umatnya. Tuhan berdiam bersama dengan umatnya.
Tuhan telah mengampuni. Tidak cuma mengampuni, tapi Tuhan juga memulihkan. Dan tidak cuma memulihkan, tapi Tuhan juga akan bersama-sama dengan umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Artinya bahwa Tuhan akan bersama dengan umatnya sepanjang akhir waktu. Seperti halnya yang kita dapatkan dari Matius pasal yang ke-28 di ayat yang terakhir. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa hingga kesudahan zaman. Itu janji Tuhan yang mesti kita pegang. Janji Tuhan yang memberikan kekuatan di masa-masa sulit. Janji Tuhan yang memberikan kekuatan di masa-masa berat. Selalu ingat Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan hadir, mana ada masalah yang terlampau berat sampai tidak bisa kita tanggung. Karena itu firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyertai. Janji yang indah buat kita semuanya. Tuhan berkati.